Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu Cahayanisi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan ulasan sekaligus analisis mendalam mengenai film Negeri Lima Menara karya sutradara Affandi Abdurrahman yang diadaptasi dari novel bestseller Affandi. Pernahkah kita memiliki satu momen dalam hidup di mana satu kalimat sederhana dari seorang guru mendadak mengubah cara kita melihat diri sendiri dan dunia? Momen kecil yang membuat dada kita bergetar dan berkata dalam hati, ternyata aku bisa ya. Momen manis itulah yang menjadi jantung dari film Negeri Lima Menara. Hari ini, saya ingin mengajak kita semua duduk sejenak mengulas film ini bukan hanya sebagai sebuah tontonan, melainkan sebagai cerita tentang kehadiran guru sebagai agen perubahan. Mereka yang menyalakan lilin di tengah kegelapan dan membukakan pintu ke masa depan. Mari kita ingat kembali karakter utamanya, Alif Fikri. Seorang remaja polos dari tepi danau meninjau yang punya impian sederhana, yaitu kuliah di SMA negeri dan lanjut ke ITB seperti B.J. Habibie. Namun, orang tuanya menginginkan Alif masuk pesantren. Alif berangkat ke Pondok Madani di Jawa Timur dengan hati yang berat dan merasa masa depannya sudah meredup. Bagi Alif saat itu, pesantren adalah tempat yang membatasi. Banyak dari kita mungkin pernah berada di posisi Alif, terpaksa melangkah ke jalan yang tidak kita rencanakan. Memikirkan nasib umat. Dia tidak memikirkan dirinya seorang. Bisa Alif bantah itu? Hah? Kini ayah tanyakan satu hal kali. Apa pernah selama kau amaang memasukkan sesuatu ke Alif? Pernah? Pernah? Indah ya. Saran ayah. Jabat tuh. Jalani. Jangan cuma mencaliaknya dari luar sarung. Baru Alif tahu apa nan paling elok untuk Alif. Bapak, Ibu-ibu, selamat datang di Pondok Madani. Bagaimana persiapannya? Mari ikut saya sekarang. Lulus, nak. Allah. Ini bikhair. Namun, disinilah keajaiban itu dimulai. Pondok Madani tidak mengubah Alif dengan cara paksa atau aturan yang mengekang. Lingkungan itu mengubahnya lewat figur para pendidik yang melihat potensi jauh di dalam diri santri-santrinya. Bahkan ketika santri itu sendiri belum bisa melihatnya. Kalian sudah saling kenal? Belum? Tunggu apa lagi? Masih malu rupanya. Saya kasih tahu ya. Orang-orang yang ada di sebelah kamu itu akan menjadi orang-orang yang terdekat bagi kamu. Bukan lagi keluarga. Jadi saran saya mulailah berkenalan dengan keluarga baru kamu. Seperti Rasulullah bilang, tetangga itu pintu surga. Bagus. Ini kecil-kecil nih, suaranya besar juga nih. Kamu siapa namanya? Saya Baso, asli dari Goa, Sulawesi Selatan. Yang lain? Said, Surabaya. Raja Lubis, asli dari Medan. Jauh, kamu pasti capek ya sini ya. Saya Atang di Bandung. Atang di Bandung. Ayo. Kalau saya Dul Majid, asli Madura. Melalui tokoh Kiai Rais dan Ustadz Salman, film ini memperlihatkan secara indah apa artinya guru sebagai agent of change. Ada 3 hal humanis yang bisa kita rasakan di sini. 1. Menanamkan jiwa pantang menyerah lewat manjada wajada.
Pada adegan Ustadz Salman yang membawa kayu tumpul di hari pertama kelas, beliau memukulkan kayu tumpul itu ke kayu keras berulang kali sampai patah. Beliau tidak menyuruh muridnya menghafal teori kebal halangan, tetapi memperlihatkan bahwa kesungguhan hati yang konsisten sanggup menembus batas kerasnya kehidupan. Matanya yang menatap tajam ke murid-muridnya sambil meneriakkan manjada wajada adalah bentuk kasih sayang yang tegas, sebuah pesan bahwa kalian punya potensi luar biasa, jangan sia-siakan. 2. Meruntuhkan tembok rasa minder. Kiai Rais tidak pernah menganggap santrinya sebagai anak desa yang tertinggal. Beliau mengajarkan bahasa Arab dan Inggris bukan hanya agar anak-anak bisa membaca kitab atau menjawab ujian, tapi agar mereka punya kunci untuk menggenggam dunia. Guru di sini bertindak sebagai pembuka cakrawala, membakar rasa percaya diri muridnya bahwa anak dari pelosok Minang, Madura, atau Goa berhak punya mimpi setinggi langit. 3. Mendengar dan merawat keunikan tiap anak. Para guru di Pondok Madani tidak mencetak murid seperti pabrik yang seragam. Mereka memeluk perbedaan. Mereka mendukung Alif yang suka menulis, memberi ruang untuk Baso yang berjuang menghafal Al-Quran demi orang tuanya, serta merawat persahabatan 6 sahabat menara. Guru sebagai agen perubahan tahu kapan harus menjadi pengajar, kapan menjadi orang tua, dan kapan menjadi sahabat. Untuk menjadi orang besar. Aku akan jadi santri pertama yang akan menulis tafsir lengkap Al-Quran waktu dia masih jadi santri. Amin. Lulus saja rasanya susah, Mimpi terus jauh, tinggi. Lihat menara ini. Nyaris ke langit. Bener, So. Kayak kita aja barusan ya. Baru aja berhasil melintir lidah Goa, jadi punya lafaz Buckingham. Juara lagi. Masa. Sini yuk, gabung yuk. Sini, Lil. Jauh. Rekan-rekan sekalian, apa yang bisa kita pelajari dari pertautan antara kisah sahabat menara dan guru-guru mereka? Pertama, bagi kita yang menjadi pendidik atau orang tua, mengajar itu bukan mengisi botol kosong dengan air, tapi menyalakan api yang sudah ada di dalam diri anak-anak. Kata-kata penyemangat kita hari ini bisa jadi adalah fondasi mimpi seorang 20 tahun yang akan datang. Kedua, bagi kita sebagai pembelajar dan anak muda, jangan pernah mengecilkan tempat di mana kita berdiri saat ini. Keadaan awal tidak pernah menentukan batas akhir kita. Dengan kesungguhan, menjaga wajibnya, dan niat yang tulus, dinding penghalang apapun bisa kita lewati. 3. Tentang kekuatan ikatan sosial. Keberhasilan Alif meraih Amerika, Atang ke Eropa, Said, Abdul Majid, Raja, dan Baso dengan jalan yang masing-masing bukanlah hasil perjuangan sendirian. Itu adalah kombinasi dari dorongan guru yang percaya dan sahabat yang saling menguatkan di bawah menara. Tulisan contoh kamu waktu itu. Bentar. Biar tambah afdol, saya mau wawancara Kiai Rais, Kak. Secara visual dan rasa, negeri 5 menara menyuguhkan atmosfer yang hangat. Sorot cahaya matahari di lapangan pondok, riuhnya suara hafalan di sudut-sudut tangga, hingga ketenangan malam di bawah menara masjid membuat kita merindukan masa-masa sekolah. Meskipun ada beberapa bagian alur yang terasa dipercepat karena keterbatasan durasi film dibanding novelnya, film ini berhasil menyampaikan pesannya dengan sangat luar biasa. Film ini tidak terasa seperti ceramah yang menggurui, melainkan sebuah pelukan hangat yang membisikkan, ayo, bermimpilah lebih besar.
Il est très passionné par la de l'islam. Et ça n'est pas rien. Les petits humains, l'air heureux. Oui, toujours ça va. Halo? Halo, Alif. Mangga mama telepon. Jangan melarang Amanan sedang taraga. Kan Alif kecean. Alif saja yang main telepon. Mahal beku mah. Alif. Yolah, capek telepon balik yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lama kali kau. Lagamu makin lain-lain saja, kawan. Beginilah kawan. Assalamualaikum. Doain aja ya. Sebagai penutup, mari kita kenang kembali adegan di mana 6 anak muda ini menatap awan di bawah menara, membayangkan peta dunia di langit. Awan-awan itu tidak akan pernah menjadi kenyataan dalam hidup mereka tanpa sosok guru yang pertama kali memberi mereka keberanian untuk mendongak ke atas dan bermimpi. Terima kasih kepada seluruh guru dan pendidik di luar sana yang tanpa lelah terus percaya pada kita, bahkan saat kita sendiri sedang ragu. Semoga kita semua bisa menjadi agen perubahan di lingkungan kita masing-masing. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Untuk pertanyaan dan tanggapan, tulis di komentar ya. See you next time. Ada Atang hadir. Raja. Akhirnya kalian ketemu di mana? Don't worry, we already here.